Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan Kita lanjutkan. Min aina fi at-tabi'ah khalqu hadha an-naw' al-insani ala arba'ati adrub. Yaitu asal usul penciptaan daripada manusia itu ada 4 jenis penciptaannya. Ya. Hadis yang pertama, ma la dzakara wala min unsa, la min dzakarin wala min unsa. Yang pertama diciptakan bukan dari laki-laki, bukan dari perempuan. Seperti Nabi Adam, tidak ada bapak, tidak ada ibunya. Ats-tsani min dzakarin bila unsa. Yang kedua yang tercipta dari laki-laki tapi bukan dari perempuan, yaitu Hawa. Karena diciptakan dari tulang rusuk Adam, walaupun tanpa bapak, tanpa ibu, tetapi diambil dari tulang rusuk Adam. As-salis yang ketiga, min unsa bila dzakarin, yaitu yang terlahirkan dari wanita tanpa laki-laki, seperti Masih ibn Maryam. Ar-rabi' yang keempat, min dzakarin wa unsa kasairin naw'i. Yang keempat ini adalah dari laki-laki dan perempuan sebagaimana seluruh manusia yang ada sekarang ini. Itu berasal dari laki-laki dan perempuan. Wa min aina fi at-tabi'ati wal quwwati hadha at-tarkib wa at-taqdir wa at-tashkil وهذه الأعضاء والرباطات والقوى والمنافذ والعجب الذي ركبت في هذه النطفة المهينة. Dari mana terciptanya tubuh manusia, kuatnya tubuh mereka, tersusunnya dengan begitu rapi, bentuk tubuh yang begitu sempurna, ya, anggota-anggota tubuh yang fleksibel, bisa bergerak, yang memiliki kekuatan, dan perkara-perkara yang menakjubkan yang lainnya, di mana itu terciptakan dari setetes air mani yang hina. Ya. Kata penyair, laula bada'i usma'illahi ma wujidat tilkal ajaibu fi mustaqdaril ma'i. Kalaulah bukan karena ciptaan Allah, tidak akan bisa tercipta perkara yang menakjubkan ini yang berasal dari air yang kotor, air yang hina. Kalaulah bukan Allah yang menciptakannya, manusia ini ia tidak akan pernah ada. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apa yang membuatmu lalai dari Rabbmu yang mulia?
alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakanmu dan memproporsionalkan tubuhmu, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk-bentuk yang Allah kehendaki untuk menciptakannya. Juga Allah berfirman, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha', la ilaha illa huwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi atasnya sesuatu pun di langit dan di bumi. Dialah Allah yang memberikan rupa kepada kalian di rahim-rahim ibu kalian sesuai dengan kehendaknya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia, Sang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Laqad dalla subhanahu ala nafsihi awdaha dalalatin bima ashhadahu kulla 'abdin ala nafsihi min hali wa huduthi wa idqani sun'i wa ajabi khalqi wa ayati qudratihi wa syawahidi hikmatihi fihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan penjelasan yang sangat gamblang dengan bukti-bukti yang bisa dipersaksikan kepada seluruh hambanya atas diri-dirinya ketika diciptakannya para hamba tersebut, bagusnya penciptaan tersebut, menakjubkannya ciptaan tersebut. Dan ini menunjukkan tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tanda betapa besarnya kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laqad da'a subhanahu al-insana ila an-nadhri fi mabda'i khalqihi wa tamamihi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak manusia untuk melihat awal penciptaan dirinya masing-masing sampai sempurna. Allah berfirman, falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Maka hendaknya setiap manusia memperhatikan dari apa dia terciptakan. Terciptakan dari air yang memancar keluar di antara tulang sulbi dan tulang tara'ib. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si, wahai sekalian manusia, jika kalian ragu terhadap hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turabin, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari tanah, summa min nutfatin, kemudian kami ciptakan kalian dari nutfah, summa min alaqatin, kemudian dari alaqah, summa min mudghatin, kemudian dari mudghah, mukhallaqatin, yang sudah siap tercipta, wa ghairu mukhallaqah, dan juga ada yang masih bentuk gumpalan daging saja. Linubayyina lakum, untuk menjelaskan bagi kalian. Wa nuqirru fil arham ma nasha, dan kami diamkan segumpal daging tersebut di dalam rahim sesuai dengan kehendak kami, ila ajali musamma, sampai waktu tertentu. Thumma nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kalian dalam keadaan menjadi bayi. Thumma litabluhu asyuddakum, kemudian supaya kalian menyaksikan masa-masa dewasa kalian. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umur, di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum tuanya, dan di antara kalian ada yang dikembalikan kepada umur yang terendah, yaitu usia tua yang sampai tingkatan pikun. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya benar-benar manusia itu mengetahui setelah ilmu itu. Artinya, kalau kalian tidak percaya dengan hari kebangkitan, silakan pikirkan asal penciptaan kalian hanya dari setetes air mani, kemudian menjadi bayi, kemudian terlahirkan, menjadi dewasa, kemudian menjadi tua, dan kemudian mati. Dan Allah bisa mengulangi penciptaan tersebut. Sehingga Allah berfirman pula, wa fil ardi ayatul lil muqinin, di bumi ini terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, pada diri kalian pula.
Afala tubsirun, maukah kalian memperhatikan perkara tersebut? Ya. Wa hadzal Qur'an katsirun liman tadabbarahu wa aqalahu. Dan ayat di dalam Al-Qur'an seperti ini sangat banyak bagi siapa yang mau mentadaburinya, mau memahaminya. Wa huwa syahidun minka 'alaka, itu adalah saksi bagimu atasmu. Ya. Famin aina lit-tabi'ah wal quwwah, sehingga kalau ada yang bertanya dari mana tersusunnya tubuh ini, menjadi kuatnya tubuh ini, bagaimana terciptakannya dan seterusnya, dan bagaimana tersusunnya tulang ini, wasyadduha bi ba'din ala ikhtilafi ashkaliha, dan kemudian saling sambung menyambung, saling menguatkan satu sama lain, wa maqadiriha wa manafi'i wa sifatiha, dengan berbagai macam bentuknya, manfaatnya dan sifat-sifatnya. Wa man ja'ala fin nutfati tilkal uruqa wal lahma wal 'asaba, siapakah yang telah menjadikan di tetes air mani tersebut kemudian menjadi berurat, berdaging, bertulang, dan menjadi tubuh yang manusia? Tentunya jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala, bagi yang yakin. Lil muqinin, bagi orang yang yakin. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini adalah terkait kalau ada yang tidak percaya tentang hari akhir, tidak percaya dengan hari kiamat, maka seharusnya dia juga tidak percaya terhadap dirinya, karena dirinya itu benar-benar terciptakan dari sesuatu yang hina. Nah, kemudian ada pasal yang berikutnya. Pasal yang berikutnya fi sabab syabah lil abawaini aw ahadihima wa sabab al idar wal inas wa hal lahum alamatun waqt al hamli am la, yaitu tentang perkara bayi itu mirip bapak apa ibunya, atau mengenai sebab bayi tersebut menjadi laki-laki atau perempuan. Apakah ada tanda-tanda ketika hamil untuk kita bisa mengetahuinya? Qala ta'ala, Allah berfirman, yang pertama dalam surah Al-Imran ayat ke-6. Allah berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rupa kepada kalian di dalam rahim sesuai dengan kehendaknya. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang wanita bertanya kepada Rasul, berkata kepada Rasul, hal taghtasilul mar'atu idza ihtalamat, hal taghtasilul mar'atu idza ihtalamat fa absaratil ma, apakah wanita harus mandi ketika dia mimpi, ketika dia melihat air? Qala na'am, Rasul mengatakan iya. Qalat laha Aisyah mengatakan, taribat yadak. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup bagimu. Aisyah mengatakan cukup bagimu. Faqala Rasulullah bersabda, da'iha, biarkan dia bertanya. Ya. Wa hal yakunu syabahu illa min qibali dzalik. Ya, karena tidaklah ada keserupaan baik ke bapak atau ke ibu, kecuali dari sisi ini, dari sisi air ini, air mani. Idza ala ma'uha ma'ar rajul ashbahal waladu akhwalahu, kalau air mani perempuan itu lebih banyak atau posisinya lebih tinggi, ala itu bisa bermakna lebih banyak atau posisinya di atas, maka ashbahal waladu akhwalahu, maka anak itu akan mirip dengan akhwalnya, dengan saudara dan saudari dari ibunya. Ya. Wa idza alama ar-rajul, kalau yang air mani laki-laki itu dominan atau yang atas, ma'aha, ya, dibandingkan air mani perempuan, ashbaha a'mamahu, maka dia akan lebih mirip dengan paman-pamannya. Ini kata Rasul SAW, kemiripan ya kepada ibu atau keluarganya adalah
tergantung air maninya ibu yang ketika itu lebih banyak dan di atas. Dan ketika mirip dengan bapaknya atau dengan paman-paman bapaknya atau dengan saudara-saudara bapaknya, hal itu dikarenakan air mani laki-lakinya lebih dominan atau yang atas. Sehingga inilah faktor. Ya, walaupun semuanya kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi di antara hikmah Allah dalam penciptaan, Allah memberikan sebuah sunnah, sebuah kebiasaan yang tidak keluar dari situ kecuali pada perkara-perkara khusus. Di antara penciptaan Allah, sunnatullah fil khalqi adalah manusia itu ya terciptakan dari laki-laki dan perempuan. Dan hanya sangat sedikit sekali keluar dari masalah itu, seperti Nabi Adam, Hawa, dan yang namanya Nabi Isa. Itu keluar dari hukum asal itu. Ya. Seperti api itu panas dan akan membakar daripada manusia, tetapi Allah kecualikan ya pada apinya yang membakar Nabi Ibrahim. Kuni barda wa salama. Jadilah engkau ya dingin dan menyelamatkan. Nah, sehingga Allah dalam penciptaan itu punya sunnatullah fil akwan. Sunnah Allah dalam penciptaan yang tidak keluar dari situ kebiasaan Allah. Ya. Sama Allah yang memberikan rupa kepada kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tetapi dalam pemberiannya itu ada faktor penyebab, ada sebab musabab yang Allah ciptakan. Ya. Yaitu salah satunya tadi, kalau seorang ibunya atau keluarga ibunya, maka itu karena dominan air mani ibunya dan lebih tinggi ibunya. Dan kebalikannya. Wa fi sahih Muslim an Thauban, dalam sahih Muslim dari Thauban, kuntu qa'iman 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ja'a habrun min ahbaril yahud. Suatu ketika aku pernah berdiri di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang pendeta Yahudi dan mengatakan, "Assalamu alayka ya Muhammad." Ya, "Assalamu alayka ya Muhammad." Fadafa'tuhu daf'atan kada yusra'u minha. Kemudian aku refleks melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, khawatir diserang. Qala lima tadfa'uni. Kemudian mengatakan, kenapa engkau menghalangiku? Faqultu ala taqulu ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan wahai Rasulullah? Qala al-yahud, maka Yahudi mengatakan, innama nad'uhu bismihi alladhi sammahu bihi ahluh. Ya. Kemudian orang Yahudi tadi, kami hanya memanggilnya dengan nama yang diberikan oleh keluarganya. Faqala Rasulullah, ismi Muhammadun alladhi sammani bihi ahli. Namaku adalah Muhammad yang keluargaku memberiku nama ini. Ya. Hal Yahudi mengatakan, jitu as'aluka, aku datang untuk bertanya kepadamu. Faqala Rasulullah, ayanfa'uka syai'un in haddathtuka, akan bermanfaat bagimu jika aku ceritakan, jika aku berkata kepadamu? Qala asma' bi uduni, aku akan dengar dengan telingaku. Pada kata Rasulullah SAW bi'udin ma'ah, maka Rasulullah pun sambil bersak dengan ud. Qala sal, silakan tanya. Qala Yahudi mengatakan, aina yakunu an-nasu hina tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat. Di manakah manusia ketika bumi ini diganti bukan seperti bumi dan langit kita sekarang? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, hum fi dhulmati dunal jisr. Ya, kata Rasulullah SAW, mereka ada di dhulmah, di kegelapan, di posisi yang gelap, ya, dunal jisr, dibalik daripada padang mahsyar ini. Faqala faman awwalun nasi ijazatan yaumal qiyamah. Kemudian siapakah manusia yang lolos pertama kali pada hari kiamat? Fuqaraul muhajirin, kata Rasulullah. Fuqaranya orang-orang fakirnya orang muhajirin. Qala al-yahudi, orang Yahudi mengatakan, fama tuhfatuhum hina yadkhulunal jannah. Apa buah yang mereka makan saat pertama masuk surga? Ala ziyadatu kabdin nun, yaitu ziyadatu kabdin nun. Apa makanan yang dimakan mereka ketika pertama kali masuk surga? Itu hatinya
ikan nun. Qala fama ghada'uhum ala ithri. Lalu makanan mereka setelah itu apa? Ya. Yunharu lahum thawrul jannah alladhi kana ya'kulu min atrafiha. Akan disembelihkan bagi mereka ya thawrul jannah, sapi yang di dalam surga yang makan dari rumput-rumput surga. Qala fama syarabuhum alaih. Apa minuman mereka ketika di dalam surga? Ainan fiha tusamma salsabila. Ya, mereka akan minum dari mata air yang bernama salsabila. Qala sadaqta. Orang Yahudi mengatakan, benar kamu. Qala aradtu an as'alaka an syai'in la ya'lamuhu ahadun min ahli al-ardi illa nabiyyun aw rajulun aw rajulah. Aku ingin bertanya kepadamu, orang Yahudi tadi mengatakan, ingin bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai sesuatu yang tidak diketahui oleh seorang pun dari penduduk bumi kecuali dia nabi atau mungkin seseorang atau dua orang saja selain nabi. Faqala yanfa'uka in hadathtuka. Apakah ini akan bermanfaat kalau aku sampaikan kepadamu? Ya, qala asma' bi udunayya. Aku akan dengar dengan kedua telingaku. Qala jitu as'aluka 'anil walad. Kemudian dia mengatakan, aku datang kepadamu untuk bertanya mengenai anak. Ma'ur rajul abyad, kata Rasulullah SAW, air mani laki-laki itu putih. Wa ma'ul mar'ati asfar, adapun air mani perempuan agak kekuningan. Fa idza istama'a, kalau keduanya sudah bercampur, fa'ala maniur rajul maniyal mar'ah ya adhkara bi idznillah. Kalau kemudian sudah bercampur, maka air mani laki-laki itu yang di atas atau lebih banyak, lebih dominan atas air mani perempuan, maka bayinya akan laki-laki dengan izin Allah. Wa idza 'ala maniul mar'ah maniyar rajul, kalau dominannya air mani perempuan atau lebih tinggi, maka anatha bi idznillah, akan menjadi bayi perempuan dengan izin Allah. Ya. Jadi faqala al-yahud, maka Yahudi mengatakan, laqad sadaqta wa innaka lanabiyyun. Sungguh engkau telah benar, sesungguhnya kamu nabi. Ini kata orang Yahudi. Tsuman sarafa, dia pun pergi, fadhahaba, pergi dia. Faqala Rasulullah qad sa'alani 'anil ladzi sa'alani anhu wa ma li 'ilmun bi syai'in minhu hatta atani bih. Sungguh dia telah bertanya kepadaku mengenai apa yang barusan dia tanya, dan aku tidak punya ilmu sama sekali mengenai perkara itu sampai Allah Subhanahu wa taala berikan ilmunya tersebut kepadaku. Jadi saat itu Rasulullah tidak tahu, sampai orang tadi bertanya, barulah Rasulullah SAW itu punya ilmu tadi. Fadhammanat hadhihi al-ahadits umuran. Hadis ini mengandung beberapa faedah ya. Yang pertama, annal janin yukhlaqu min ma'ir rajul wa ma'il mar'ah. Bahwasanya janin itu terciptakan dari air mani laki-laki dan perempuan. Khilaf lima yaz'umu min at-taba'iin annahu inma yukhlaqu min ma'ir rajul wahdah. Berbeda dengan sebagian para peneliti zaman itu yang mengatakan tercipta dari air mani laki-laki saja. Ya. Ini terbantah. Wa qala Atha' bin Abbas ketika menafsirkan falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafid yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, di mana air mani keluar di antara tulang sulbi dan taraib. Taraib itu tulang dada. Kata Atha dari Ibn Abbas, yuridu sulbar rajul, yang dimaksud sulb itu adalah tulang belakangnya laki-laki, itu asal daripada air maninya laki-laki. Wa taraibal mar'ah, adapun air maninya perempuan itu berasal dari tulang dadanya. Wa huwa mawdhi'u khiladatiha, yaitu tempat kalung bersandar. Jadi wanita kalau pakai kalung, ya, bandulnya itu di mana? Nah, itulah yang namanya tulang taraib, tulang dada. Demikian ditafsirkan oleh sekian banyak ulama. Ya. Jadi terciptakan dari dua air mani. Air mani laki-laki dari tulang punggungnya, air mani perempuan dari tulang dadanya. Al-amru tsani an sabaqa ahadil ma'ain sababun li syabahi sabiq ma'u wa uluwa ahadihima sababun li mujanasatil walad lil 'alil ma'u. Ya. Yang pertama, mana yang dahulu
lebih dahulu, ya, dari antara dua air mani laki-laki atau perempuan yang lebih mendahului, maka ini akan mempengaruhi kemiripan daripada anak. Ya, jadi mana yang akan lebih dahulu, ya, membuah, maka itu akan mempengaruhi kemiripannya kemana. Kalau laki-lakinya lebih dahulu membuahi, maka kemiripannya ke akmamnya, ke paman-pamannya, ke saudara-saudaranya. Kalau perempuan yang lebih dahulu, maka yang akan mendahului adalah maka kemiripannya akan kepada akhwalnya, kepada saudara daripada atau paman-paman daripada istrinya. Wa uluwa ahadihima, adapun posisi tinggi, ya, meningginya atau dominasi dari air mani tersebut akan menyebabkan mujanasatil walad, ya, mempengaruhi daripada jenis anaknya laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi kalau siapa yang lebih dahulu membuahi, maka itu akan berpengaruh kepada kemiripan bayinya itu kepada siapa. Tapi kalau dominasi jumlah dan ketinggian, maka itu mempengaruhi pada anak apakah laki-laki ataupun perempuan. Huna amron, sehingga ada dua perkara, sabqun wa uluwun, mendahului dalam pembuahan, wa uluwan, dan ketinggian. Ya, ketinggian itu ya posisi tinggi atau dominasi banyaknya. Ya. Maka waqad yattafiqan, terkadang sama-sama, misalkan laki-laki lebih dulu membuahi dan lebih banyak, lebih dominasi dan lebih tinggi posisinya, maka berarti miripnya dengan keluarga suami, dan jenisnya berarti nanti laki-laki. Waqad yaftariqan, terkadang berbeda. Ya, terkadang berbeda. Sehingga wa in sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'ah wa alahu kana walad dzukuran wa syabah lirrajul. Misalkan air mani laki-laki ini lebih cepat membuahi, ya, dan lebih tinggi posisinya dan lebih dominan, maka anaknya menjadi laki-laki yang mirip dengan keluarga bapaknya. Wa in sabaqa ma'ul mar'ah wa ala ma'ar rajul kanat untha wa syabah lil Kalau air mani perempuan itu lebih dahulu membuahi dan juga posisinya di atas daripada air laki-laki dan lebih dominan daripada air laki-laki, maka bayinya nanti akan di perempuan dan miripnya pun terhadap keluarga ibunya. Wa in sabaqa ahaduhuma wa 'ala al-akhar kana syabah lis-sabiq ma'u wal idhkar wal inas liman 'ala ma'u. Kalau misalkan lebih dahulu pembuahan airnya, ya, tetapi yang dominasi yang di atas itu yang lainnya, maka misalkan bayinya laki-laki tapi miripnya keluarga uminya, atau bayinya perempuan kemudian lebih mirip keluarga suaminya. Ini pengaruh siapa yang tercepat membuahi, posisi atas bawahnya, dan dominasi daripada air maninya. Itu akan mempengaruhi laki-laki perempuan atau kemiripannya kemana. Nah ini ikhwan fillah azakumullah adalah sesuai dengan hadis tadi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yushkiluha ala hadha anna al-idhkar wal inas laysa lahu sababun tabi'i. Innama huwa mustanad ila masyiatil khaliq subhanahu. Tetapi di sini, ya, perlu diperhatikan bahwasanya penentuan laki-laki dan perempuan bukan alami, tetapi kepada kehendak Allah. Adapun tadi adalah sunnatullah fil kaun. Ya, seperti terbitnya matahari timur tenggelam ke barat, ini bukan alamiah. Itu masyiatillah. Walaupun itu sunnatullah fil kaun. Kebiasaan Allah itu demikian, matahari terbit dari timur, tenggelam arah barat. Karena kenapa kita katakan tidak alami? Karena setiap pagi sebelum matahari terbit,
sujud di bawah arsy matahari tersebut dan meminta izin kepada Allah terbit dari arah timurnya. Maka yang namanya matahari terbit itu bukan alami, bukan proses alamiah, bukan, tetapi adalah kehendak Allah murni. Adapun yang terjadi dari timur ke barat itu sunatullahnya. Ya. Karena banyak hal yang kita tidak bisa dicerna oleh akal kita, atau bisa dicerna tetapi terbatas. Terbatasnya apa? Itu kehendak Allah. Ya. Nanti ketika Allah berkehendak lain, berarti terjadilah hari kiamat. Kan seperti itu. Sama dengan bayi laki-laki atau perempuan, itu kehendak Allah. Adapun tentang tadi sabqun wa'un, mendahului ataupun meninggi, dominasi, kemudian akan menjadi bayinya laki-laki atau perempuan, itu sunnatullah fil kaun. Sunnatullah, kebiasaan Allah dalam penciptaan. Kalau ingin menciptakan, menghendaki dia itu laki-laki, maka mani bapaknya itu yang lebih dominasi, ya, yang di atas. Ya. Oleh karena itu dalam hadis yang telah lewat, ketika malaikat itu mendatangi di hari ke-40, masih ingat ya pembahasan kemarin, ketika malaikat mendatangi di hari ke-40, nutfah itu berada di rahim, ketika masih bentuknya cairan, malaikat itu berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, adzakarun au unsa?" Ini mau jadi laki-laki apa perempuan ya Allah? Sama rizku, lalu bagaimana rizkinya? Fal ajalu, lalu bagaimana ajalnya? Fasyaqiyun am sa'id, ini mau jadi orang celaka apa orang beruntung? Fayaqdillahu ma yasha wa yaktubul malaku. Kemudian Allah memutuskan sesuai dengan kehendak Allah, dan malaikat-malaikat pun menuliskan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari sini kemarin waktu pembahasan masalah peniupan ruh. Terkadang ruh itu ditiupkan di 40 hari pertama kehamilan, saat janin itu belum jadi darah, belum jadi yang namanya daging, bahkan masih bentuknya air. Dan kemarin kita sudah bahas bantahan terhadap orang yang berpendapat bahwasanya kalau belum 4 bulan atau belum 40 hari ketiga, janin boleh digugurkan. Dan itu pendapat yang batil, pendapat yang sangat lemah, karena sama saja itu membunuh. Ya. Karena apa? Terkadang roh itu sudah ditiupkan pada usia 40 hari pertama, dan maksimal sudah pasti itu di 40 ke-4. Jadi kalau kepastian sudah ditiup itu 40 hari ke-4. Tetapi bisa saja di 40 hari pertama, dalam usia 1 bulan 10 hari, malaikat sudah datang dan sudah meniupkan roh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sangat penting untuk kita pahami. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Intinya sudah tersampaikan tentang sebab yang Allah ciptakan, ya, menjadi bayi laki-laki atau bayi perempuan, bayi apa mirip keluarga laki-laki atau mirip keluarga ibunya. Itu adalah sunnatullah fil kaun. Tetapi semuanya itu kembali kepada kehendak Allah. Mau laki-laki atau perempuan itu kehendak Allah. Nah, ketika Allah mau berkehendak bayinya laki-laki, nanti air mani laki-lakinya yang dominan. Kalau Allah berkehendak ingin bayinya serupa dengan keluarga bapaknya, ya juga sama. Allah jadikan air mani tersebut, ya, yang lebih dulu buah adalah ayahnya. Nah, wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ya tadi, jika kemiripan itu kepada ibu, misalkan dominasinya bapak, tetapi lebih dahulu ibu dalam pembuahannya, maka sunatullah itu adalah bayinya laki-laki tapi miripnya ibunya atau keluarga ibunya. Ya bisa mirip wajahnya, rambutnya, cara berjalannya, ataupun yang lainnya. Makanya kadang didapatin mungkin ada yang laki-laki tapi mirip perempuan. Ya, ada laki-laki mirip perempuan, atau perempuan mirip laki-laki, atau lebih tepatnya mirip bapaknya, atau laki-laki mirip ibunya. Seperti itu.
Ya. Adapun tentang cara berjalan dan yang lain itu adalah pendidikan ketika sudah lahirnya. Adapun fisik rupa, bentuk, ya, badan itu memang saat rahim, saat di dalam rahim. Adapun nanti cara berjalan ataupun apa dan yang lainnya itu adalah kebiasaan daripada nanti kehidupan keseharian dia. Bagaimana kalau misalkan lahir, mohon maaf karena ada pembahasan dalam keadaan mukhannas, dalam keadaan ganda, berkelamin ganda. Ini laki-laki atau perempuan, dibahas dalam kitab fikih. Ya, seseorang yang lahir dalam keadaan ganda seperti itu, maka perlu diuji dominasinya nanti kemana. Ya, dominasinya kemana? Misalkan kalau perempuan ya haid nantinya, berarti ini perempuan. Dia ganda tetapi dia haid, berarti perempuan. Menunjukkan kalau haid berarti ada rahimnya. Kalau tidak haid sama sekali, ya, dan yang alafumikum yang berfungsi itu adalah alat laki-lakinya, maka itu teranggap. Karena dari zaman dahulu pun ada kasus-kasus seperti itu. Ya, kasus-kasus ya cacat yaitu berkelamin ganda. Kalau sekarang mungkin bisa dilihat ya lebih canggih lagi zaman sekarang. Ya, kalau itu kan LGBT ya, artinya benar-benar dia itu laki-laki kemudian merubah kelaminnya. Kalau itu sudah keluar dari, sudah merubah ciptaan Allah, dan dia statusnya tetap laki-laki walaupun dia mengganti kelaminnya, dia statusnya tetap laki-laki karena dia laki-laki, nggak punya rahim. Ya, sehingga ketika dimakamkan dia caranya laki-laki, ya, dengan cara laki-laki. Nah, kalau ini bicaranya adalah yang semenjak lahir memiliki dua kelamin. Ya, ini kasusnya ada dibahas dalam kitab fikih. Nanti ditunggu dominasinya. Dominasinya dia yang berfungsi mana kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan lebih canggih lagi, dan kedokteran ini bisa lewat hormonnya, bisa di USG ada rahimnya atau tidak. Kalau orang dulu adalah dominasi, nanti yang berfungsi itu mana, kemudian ketika masa haid atau tidak, ya, itu akan diteliti. Bismillah, bagaimana hukum jika hutang uang dibayar dengan emas dengan nilai yang sama? Nilai apa ini maksudnya? Misalkan hutang 1 juta uang ya, tapi bayarnya pakai emas, atau mungkin hutangnya berapa nih? 500.000. Saat itu emas 1 gramnya 500.000. Kemudian sekarang ketika emasnya jadi 1 juta, dia bayar pakai emas. Nah, bayarnya berapa ini? Kalau dia bayarnya emas 1 gram, berarti kan nilai uangnya itu 1 juta. Ini nggak boleh tentunya, karena yang namanya emas itu hakikatnya itu seperti karena uang itu hakikatnya seperti emas, begitu. Kalau ditukarkan maka dia itu harus kontan, ya, harus kontan. Jadi yang namanya asnaf ribawiyah itu ada 2 kategori. Kategori
makanan yang ditimbang, ditakar, ya, seperti gandum, beras. Kemudian kategori tsaman, kategori nilai tukar, barang yang dijadikan sebagai nilai tukar, seperti emas dan perak, dan dikiaskan zaman sekarang adalah uang kertas atau uang elektronik. Maka ketika ditukarkan kepada yang satu ilat, emas dengan perak misalkan, itu jumlah bisa berbeda, tetapi harus kontan. Ya, harus kontan saat itu ditukarkan. Ya. Kalau sama jenis, ya, itu tidak boleh lebih dan harus kontan, itu syaratnya. Sekarang ini pertanyaannya, hutangnya uang tapi dibayarnya emas dengan nilai yang sama. Nilai yang sama dengan apa ini? Dengan emasnya apa dengan uangnya? Tolong dirinci lagi. Karena ada orang misalkan hutangnya uang tapi nanti bayarnya dengan nilai emas. Jadi dulu emas sebelum corona 500.000, setelah corona jadi 1 juta misalkan. Maka bayarnya pakai emas sebanyak 1 gram. Karena dulu ketika hutang, uangnya itu 500.000 seharga dengan 1 gram emas. Ini tetap tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Karena ada yang bentuknya seperti itu. Dia hutang 500.000, nilai bayarnya nanti dengan perkembangan emas. Tapi hutangnya uang. Nanti bayarnya uang, tapi dinilaikan dengan harga emas 1 gram. Jadi yang kemarin sebelum corona 2018 500, sekarang 1 juta. Ya. Atau pakainya emas. Hanya saja pakai standar. Jadi misalkan 500.000 hutang uang, tetapi nilai emasnya itu 500 saat itu. Nah dibayar sekarang yang nilai emasnya itu 1 juta. Kemudian nyaurnya pakai emas, ini juga tetap ya tidak boleh. Emasnya 1 gram misalkan. Karena apa? Ya di situ terdapat tafadul di situ. Ya. Ada lebihan daripada kenapa nyaurnya pakai emas? Padahal dulu hutangnya uang. Kemudian dinilaikan, oh dulu beli emas kan bisa 1 gram itu 500.000. Berarti sekarang nyaurnya emas saja 1 gram. Enggak boleh, itu jatuhnya riba. Ya, jatuhnya riba. Memang barang-barang ribawiyah itu paling aman dibayarkan sesuai dengan hutangnya. Jika hutangnya uang, bayar uang. Ya. Atau kalau mau dibayar bentuk barang, di luar barang-barang ribawi yang satu jenis. Misalkan hutang beras bayar uang. Ya, atau hutang uang bayar beras. Ya. Istilahnya itu beda jenis. Tapi kalau hutang uang bayar emas, hutang emas bayar uang dengan nilai yang berbeda, itu sangat mengkhawatirkan. Karena itu satu jenis daripada barang ribawi. Hati-hati. Bolehkah orang tua mengakikai anak adopsi? Boleh. Ya, berarti kan bukan anak kandungnya ya. Boleh. Jadi amalan yang sifatnya harta atau tanggungan itu dikerjakan oleh orang lain tidak masalah. Tidak masalah. Misalkan kita menzakat fitrahi karyawan kita
Karena sifatnya harta dan tanggung jawab itu tidak masalah. Beda kalau kita sholat pahalanya untuk orang tua, ini nggak bisa. Karena amalan yang sifatnya badaniyah murni, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Tapi kalau amalan yang sifatnya itu tanggung jawab, kalau sudah ada yang menanggung tanggung jawabnya, maka bisa tergantikan. Atau yang sifatnya harta, maka itu bisa tergantikan. Seperti orang punya hutang, hutangnya ditanggung orang, ya sudah tergantikan. Orang mati punya hutang, hutangnya ditanggung oleh orang lain, boleh. Ya. Sehingga sahabat Sa'ad bin Ubadah ketika ibunya meninggal, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, tapi ketika meninggal nggak berwasiat apapun. Bolehkah aku bersedekah? Maka Rasulullah, alaika bilma, bisaqil ma, atasmu untuk bersedekah air minum atau sumur. Fahafara Sa'ad bi'oran, maka Sa'ad pun menggali sumur dan disedekahkan atas nama hadza li ummi Sa'ad, ini untuk ibunya Sa'ad. Dan ini sampai, ya, karena sifatnya harta, sedekah. Ya, seperti haji, orang tua belum haji kita hajikan, ya, maka insyaallah terpenuhi. Yang jadi perbedaan pendapat itu ketika orang tua tidak niat haji dihajikan. Nah, ini yang jadi perbedaan pendapat. Atau misalkan orang tua punya hutang puasa yang belum sempat dilunasi, maka man mata alaihi shaum falyasum alaihi waliyyu, siapa yang mati meninggalkan hutang puasa, maka walinya mempuasakannya. Intinya boleh, ya, pahalanya sampai, menghadiahkan pahala tersebut untuk orang mati, dan amaliyahnya itu sifatnya harta dan sifatnya tanggung jawab, itu bisa. Yang tidak bisa adalah amalan badaniyah. Misalkan orang tua kita udah ketinggalan sholatnya, kita fidyai atau kita qadha, kita laksanakan nanti pahalanya untuk orang tua. Ini tidak bisa. Ini tidak bisa. Nah, adapun akikah, karena sifatnya ini harta dan juga tanggungan, ketika dilaksanakan oleh orang lain, maka insya Allah tidak mengapa. Sila kelahiran seorang anak tergantung dari dominasi pembuahan air mani bapak, ibu. Bagaimana jika seorang anak yang nggak mirip dari ortunya, saudara kandung yang lainnya? Selen itu apa? Beda sendiri. Nah, kan di situ diceritakan a'mam wa akhwal. Jadi mirip a'mam. A'mam itu paman-paman dari bapaknya, atau paman-paman bibi dari ibunya. Paman ini kan wa in alau, terus ke atas. Jadi pamannya saudara bisa mirip dengan saudaranya kita, atau mirip dengan saudaranya bapak, atau mirip dengan saudaranya kakek, saudaranya buyut, saudaranya canggah, wareng, gentong siwur, udag-udag, dan seterusnya. Itu bisa, itu termasuk a'mam. Kan bisa jadi barangkali ada, misalkan kitanya putih, istri kita putih, kok punya anak hitam? Ini mirip siapa ini? Jangan kan begitu akhirnya. Sebentar dulu, ya. Barangkali memang dari paman kita ada yang beda sendiri. Ya, atau kitanya Jawa, tiba-tiba lo anaknya kok bule putih banget kayak gini. Dari mana ini, nggak mirip siapa-siapa? Nah, ingat, ini dijaga supaya tidak ada tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Maka kita harus berhusnudzon, karena itu lahir dari firas kita, dari istri kita, maka kita harus berhusnudzon. Husnudzonnya bagaimana? Kok nggak mirip bapak ibunya? Oh, ini mirip salah satu dari paman dari pihak bapak atau ibu. Kan nggak ada. Yo, kita kan nggak lihat pamannya bapak, pamannya kakek. Barangkali dari situ ke atas. Ya. Al-waladil firash, ya. Anak itu dari firas, dari istri. Kalau itu istri kita, jangan mempermasalahkan, nanti akan jadi tuduhan yang tidak baik. Nah, ya. Nah, jadi kalau beda sendiri, barangkali kitanya nggak lihat paman-paman di atas yang memang beda sendiri. Sehingga kadang ada orang Jawa ngomong itu, anak turunannya belih, gitu. Ada turunannya atau enggak?
Ya, mohon maaf seperti misalkan kayak seorang yang tidak punya anak atau anaknya banyak, itu kan dilihat dari keturunan. Ini keturunannya anaknya banyak, ya rata-rata biasanya banyak. Kalau mohon maaf ada yang mandul gitu, ada keturunannya, waduh itu pamannya itu nggak punya anak sampai mati misalkan. Mohon maaf ya, berarti mungkin nirunya sana. Ada memang seperti itu ciri. Tolong tanyakan bagaimana hukum donor ASI. Jadi bagi siapapun yang ASI-nya lebih dikumpulkan di bank ASI lalu diberikan kepada siapapun yang membutuhkan. Jangan sembarangan ya. Jangan diperas apa maksudnya? Air susunya diperah ya. Kalau diperah kayaknya ya pokoknya dikeluarkan, ditampung, kemudian diberikan kepada orang yang kita tidak kenal. Ini bahaya. Karena kalau sudah nanti kenyang 5 kali jadi mungkin ada resikonya. Nah, resikonya ada. Resikonya hamilnya lama sampai 2 tahun misalnya, atau resiko kematian pada anak atau kematian oleh ibunya. Ya. Tentunya kita tidak mengharapkan resiko-resiko tadi. Semoga lahirnya dalam keadaan normal, sehat-sehat keduanya. Ya. Nah. Kemudian yang terakhir ya, ini ada beberapa tapi mungkin satu lagi ya pertanyaan yang bisa Anda jawab pada hari ini. Saya pernah baca di dalam hadis Bukhari kalau tidak salah artinya ya tidak boleh menghubungi wanita hamil. Tidak boleh berhubungan, artinya suami tidak boleh menghubungi wanita hamil gitu ya. Nah, ada hadisnya demikian. Kalau kita pahami secara tekstual itu seperti itu. Jadi lafadznya itu jariyah. Jariyah itu bukan wanita, jariyah itu budak. Ya, cuma kalau kita artikan nanti diartikannya wanita. Maksud hadis tersebut adalah tidak boleh menghubungi budak ya yang yang hamil ya, supaya tidak bercampur. Artinya ketika membeli itu supaya tahu ini anaknya siapa. Jadi sesuatu yang terpahami bahwasanya budak zaman dulu itu ya dapat dihubungi oleh majikan laki-lakinya. Dan ketika membeli budak perempuan itu tidak boleh ya langsung dihubungi sampai benar-benar terketahui dia hamil atau tidak maksudnya. Karena nanti terkait dengan nasab anaknya. Karena nanti walaupun budak yang hamil tapi nasab anak yang dia lahirkan itu ikut kepada bapaknya. Kalau bapaknya adalah merdeka, maka nasabnya pun merdeka. Kalau bapaknya budak, nanti akan ikut ke nasab bapaknya yang budak. Itu demikian. Bukan maksudnya wanita hamil kemudian tidak boleh berhubungan suami istri gitu, nggak boleh. Bukan demikian maksud hadis tadi. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Dan sudah dibahas insyaallah pada pembahasan ini, pada pertemuan yang telah lewat beberapa pertemuan. Ya. Jadi tidak masalah. Hadis itu terkait membeli budak perempuan, yaitu jangan dihubungi sampai benar-benar rahimnya itu kosong. Intinya demikian. Nah, pertanyaan yang berikutnya mungkin tidak bisa kita jawab karena waktu sudah melebihi. Nah, wallahu taala alam bisawab.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.